Welcome to WJP Channel, teman-teman. Hari ini saya mau sedikit bagi tanggapan ya mengenai mobil listrik, internal combustion, sama mobil hybrid. Disclaimer, ini semua perhitungan pribadi dan pengalaman pribadi dan menurut pandangan pribadi. Jadi teman-teman boleh setuju atau nggak setuju, tinggal di komentar di bawah. Saya bingung ya, kadang-kadang ada di YouTube kita nonton orang yang pakar di bengkel, orang yang pakar mobil listrik, nggak di-recommended ya, karena bakal jatuh resale value-nya, spare part-nya. Jadi lebih baik tidak recommend beli mobil listrik, terus lebih baik beli mobil bensin. Oke teman-teman, itu masing-masing hak pribadi ya. Jadi mau beli mobil bensin, atau hybrid atau listrik itu terserah teman-teman. Cuman saya mau sharing hitungan-hitungan untuk teman-teman bisa menjadi masukan. Jadi aku ada beberapa catatan ya teman-teman ya. Rata-rata ya kita ngomong kekhawatiran masyarakat, itu yang saya ketemu beberapa orang, kita ketemu masyarakat rata-rata memang ketakutannya di resale value EV. Resale value EV jatuh karena baterainya apa gitu ya. Terus spare partnya gimana? Spare partnya katanya di bengkel tertentu ada yang harus tunggu sampai satu bulan atau nggak ready karena maraknya banyak merek-merek dari China itu yang hampir menguasai di sini. Kalau nggak salah terakhir Gias itu 70% itu 30% itu ada penjualan EV di Gias di Juni-Juli kalau nggak salah atau Agustus ya, saya nggak ingat. Dari 30% itu 70% itu barangnya merek-mereknya dari impor dari Cina. Nah jadi spare partnya gitu. Terus juga mereka takut chargingnya gimana, SPKLU-nya udah banyak belum di tempat titik-titik charge-nya gitu ya. Terus anxiety range masyarakat, aduh nanti habis di tengah gimana gitu. Terus warranty apa, baterainya seperti apa. Ada yang bilang harganya hampir setara kayak mobil ya. Itu kekhawatiran masyarakat yang luas ya. Jadi saya coba mau sharing sama teman-teman. Sebenarnya itu balik lagi ke kita sih teman-teman, mengenai spare part ya. Kita tinggal lihat aja merek-mereknya ya, yang sudah established berapa tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun di sini, yang udah mulai menjual EV, spare partnya seperti apa, rata-rata itu masalahnya seperti apa. Kan mereka juga ada kasih garansi ya teman-teman ya. Charging station itu kan setiap tahun itu dia akan tambah tuh di mana-mana. Teman-teman tanya diri sendiri, sering keluar kota atau cuman lebih banyak ke daily commuter gitu, cuman di dalam. Misalnya per hari lah kita ngomong, per hari bisa nggak sih kita sampai travel sampai 200 km, 300 km per hari misalnya. Rata-rata EV kan ini range-nya itu sekarang udah di angka 450, 480. Kecuali yang kita ngomong Wuling REV ya, itu ada yang di 300-an kilometer ya teman-teman. Tapi coba teman-teman, itu per hari itu sebenarnya teman-teman travel panjang kilometernya berapa? Kalau cuman 50 km ya tinggal di rumah cas lagi gitu loh. Yang di apartemen ya tinggal di charging station kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak seperti anxiety range itu sebenarnya hanya di menurut saya di psikologinya aja. Mobil EV ada warranty. Jadi setiap kita mau servis, dia udah ada free service berapa tahun, terus berapa kilometer gitu kan. Dia rata-rata ada yang sampai lifetime warranty, ada yang untuk part-part tertentu ya. Terus ada yang sampai 8 tahun warranty. Atau yang mana duluan, 8 tahun atau 150.000 kilometer. Bayangin 150.000 kilometer masih warranty teman-teman. Dan baterai itu, dia itu kan per sel, bukan satu one lump battery begitu teman-teman. Kalau rusak langsung gimana. Jadi kan servis berkala gitu.
5.000, 15.000, 30.000 kilometer baru diservis, dicek baterai cell health-nya gimana gitu kan. Ya aku bingung. Nanti saya akan hitung sama teman-teman, share gitu hitungannya ya. Jadi sekarang kenapa kita nggak mendukung pemerintah? Kita beli mobil listrik kan untuk green energy, oke? Dengan demand mobil listrik makin naik, otomatis SPKLU, infrastruktur, spare part, itu semua kan mengikuti kan. Kalau kita, menahan, kita takut, kita nggak beli terus. Jadi, yang mana yang duluan? Nggak ada yang beli mobil listrik, ya otomatis infrastrukturnya juga akan tersendat-sendat. Nah, sekarang pemerintah itu kan dorong, genjot. Pajaknya juga, contoh misalnya Ioniq 5. Pajak per tahun hanya 200-an ribu, teman-teman. Per tahun 200-an ribu. Cas di rumah per kWh itu Rp1.700 per kWh. Jadi kalau cas kita ngomong 71 kWh itu kan 0 sampai 100 itu kan 71 kWh. Tapi rata-rata kan kita paling udah sampai 30% cas gitu kan. Itu kita cas 40 kWh sampai 48 kWh, 50 lah anggaplah. 50 kWh kali 1.700. Itu baru berapa? 60-70 ribuan. Belum dipotong diskon subsidi pemerintah 30%. Jadi bisa jatuh-jatuh menjadi 1.200 kWh ya. Rp1.200 per kWh maksudnya. Pajak udah murah teman-teman kalau di mobil listrik. Ya kalau hybrid itu kayak tengah-tengah. Orang yang masih takut mau beli mobil listrik atau enggak, mereka di tengah-tengah. Ya minimal bisa sampai 1:20 km atau 1:22 gitu ya. Biaya servis murah. Spare part-nya nggak banyak, maksudnya yang dicek gitu untuk mobil listrik. Ganjil genap juga bebas. Jadi aku bingung bilang, ada teman-teman di sana ya bilang, oh ya kalau saya rekomen ya beli mobil bensin. Mungkin 2 tahun lalu bisa begitu, tapi kalau sekarang udah mulai berdatangan mobil listrik yang harganya yang, misalnya contoh, Wuling EV sekarang ada yang di 198, 238 juta. Terus sekarang ada Chery Omoda di 499 juta. Terakhir BYD M6 di harga 379 juta. EV loh, 7-seater teman-teman. Jadi saya akan buka table ini, biar teman-teman buka matanya dan perhitungannya. Saya hitung dengan harga mobil, misalnya anggap EV, Wuling EV ya. Kita ngomong patokan 200 juta deh. Sama mobil combustion 200 juta. Kan orang takut, aduh resale value-nya gimana? Jangan ngomong resale value dulu. Kita ngomong, anggap mobil internal combustion engine 200 juta, mobil listrik 200 juta. Kalau hybrid kita jangan ngomong ya, karena hybrid tidak dapat keringanan pajak, itu tengah-tengah. Jadi dia juga masih mahal dan dia juga harus bayar pajak dan tetap kena ganjil genap. Jadi itu tengah-tengah saya exclude ya teman-teman. Saya cuma ngomong mobil tradisional, bensin atau diesel versus mobil listrik punya hitungan. Contoh, Pertalite ya, Pertalite itu rata-rata mobil bensin itu kira-kira kita ngomong ada yang dari 10 km per liter sampai 12 km per liter. Jadi aku ambil rata-rata 11 km per liter. Mau Pertamax atau Pertalite juga 11 km per liter. Lalu kalau mobil listrik rata-rata itu misalnya di per kWh itu 6,5 km per kWh. Jadi itu tergantung cara kita bawa mobil, AC-nya digedein terus, itu akan efek ya. Kita bejek terus mobilnya untuk gasnya cepat gitu, itu akan efek. Jadi kita ngomong rata-rata di 6,5 km per kWh. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa. Saya ambil averaging aja ya teman-teman ya. Anggap mobil bensin dan mobil listrik itu kita travel 150.000 km. Kita pakai sampai mau 6 tahun atau 8 tahun, kita hitung sampai 150.000 km. Pertalite, harga bensinnya yang harus keluar ya, kalau diasumsi per hari ini Pertalite Rp10.000 itu 136 juta bensin tok. Pertamax per hari ini berarti kan per September tanggal 5 September ya, Rp12.950 per liter. 161 juta, teman-teman.
bensin tok. Mobil listrik kan KWH. Kita ngomong Rp1.700 ya. Belum potong diskon ya. Kita ngomong 1.700. Untuk 150.000 km, 39,2 juta. Jadi kalau kita ngomong harga mobil listrik 200 juta dan bensin 200 juta, jadi teman-teman, menurut teman-teman gimana? Kita udah ngomong 8 tahun. Mobil listrik, mobil bensin, beli 200 juta. Kita nggak ngomong depresiasinya ya teman-teman ya. Mungkin ada yang 20%, 10%. 200 juta. Harga yang keluar bensinnya 136 juta untuk Pertalite. Pertamax 161 juta. Mobil listrik 39 juta. Jadi kalau teman punya mindset harga mobil listrik yang di 200-an, sebenarnya teman-teman cuman udah beli mobil listrik, membantu pemerintah go green, dan memang bayar bensinnya seolah-olah bayar bensin padahal udah dapat mobil listrik dengan kesenyapannya, tarikan instannya. Kita ngomong 8 tahun ya teman-teman ya. Bensin 8 tahun ke depan harganya, inflasinya gimana? Kalau kita ngomong KWH, dia nggak inflasi, dia di KWH-nya aja inflasi. Per KWH kan dia hitung unitnya. Berarti oke, biaya listrik Rp1.700. 8 tahun, emang inflasinya segede apa? Teman-teman. Misalnya SPKLU kita cas di luar. Pasaran memang kan sekarang di Rp2.500 ya teman-teman. Kalau di rumah itu kan 1.700. Potongan diskon lagi jadi 1.200. Teman banding-bandingin sendiri. Seolah-olah kalau kita beli mobil listrik yang udah murah di angka 200-300 juta, itu kan seolah-olah juga udah menikmati listriknya, sunyinya, ganjil genapnya, pajak bebasnya, casnya, murah mobil listrik. Jadi kita contoh, BYD misalnya M6. Saya tidak promo mobil listrik apa ya, saya cuman sekarang ini kita udah ngomong di harganya sudah mulai mendekati mobil bensin ya teman-teman. Jadi BYD yang termurah 379 juta. Itu 7-seater teman-teman. Toyota Zenix Hybrid. Itu masih hybrid. Masih bayar pajak punya. Ya, dan harus bayar bensin itu. Oke lah 1:20 atau 1:17 ya. Dihitung-hitung aja teman-teman. Nanti pas kita ngomong 150.000 km. Kalau dipakai sampai 150.000 km. Teman-teman hitung sendiri aja. Gitu. Oke teman-teman, sekian sedikit sharing. Semoga hitungan-hitungan ini mencerahkan teman-teman. See you in the next video.